Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ketua kelas Dede, mohon sebelum memulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu. Sebelum belajar mengenai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, bimbing Asmaul Husna. Ya Dede. Asmaul Husna dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Nah, sekarang saya absen dulu ya. Alif. Ada Alif, ada Anya, ada Bong Pendi, ada Bun Puiha, ada Pelopesia, ada Wan Asadel, ada Welda, ada. Dah, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh sehingga dapat bergabung dengan kita kembali. Dah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita akan ice breaking dulu. Silakan untuk semuanya berdiri, ikuti nanti gerakannya. Nah, ayo, bagus. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke judulnya. Kita akan belajar bab statistika, yaitu data berkelompok. Nah, ini materi sebelumnya. Kemarin kan kita udah di data tunggal kan, mengolah data tunggal, menghitung min, median, dan modus pada data tunggal. Pertemuan yang dulu kan, pertemuan sebelum ini. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang mengolah data tunggal menjadi data kelompok dan mempresentasikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Capaian dan tujuan pembelajarannya. Tolong Tommy bacakan capaian dan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mempresentasikan data menggunakan data kelompok yang sesuai dengan distribusi dan grafik tampilan. 2. Peserta didik dapat presentasi data berdasarkan tampilan data. Ya, itu jadi yang pertama capaiannya itu peserta didik dapat mempresentasikan dan
mempresentasikan data. Di sini ada dua tujuan pembelajaran nanti setelah kita mempelajari bab ini. Yang pertama, peserta didik dapat mempresentasikan data menggunakan tampilan data berkelompok yang sesuai. Dalam hal ini kita akan belajar tentang tabel distribusi dan grafik. Setelah itu yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Nanti tampilan datanya kita menggunakan histogram dan poligon frekuensi. Sekarang kita masuk ke manfaat mempelajari statistika. Simak dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah beberapa manfaat mempelajari statistika. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pemantik. Nih, pertanyaan pemantik. Bagaimana pengolahan data dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan? Ada yang mau menjawab di sini? Nah, ya, Dede. Bagaimana pengolahan data dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan? Pertama itu dapat memberikan informasi dan wawasan yang tepat. Iya. Kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Iya. Ketiga, mengidentifikasi peluang bisnis. Iya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Iya. Kelima, meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan keamanan dan keandalan data. Iya, karena kalau secara statistika itu data yang diambil itu lebih akurat. Ya, tepuk tangan untuk Dede. Terima kasih ya Dede. Kemarin kan sudah saya bagikan video dan LKPD kan, itu harus dipelajari di rumah. Sudah belajar di rumah? Nah, sudah. Berarti nanti sudah tahu apa-apa yang akan kita pelajari di sini. Nanti kelompoknya itu diatur sedemikian rupa. Setelah itu kita masuk ke materi, review materi ini nanti. Review materi ini langkah-langkah pembelajarannya ya. Review materi, terus berkelompok pengerjaan tugasnya nanti, terus kita ke pengerjaan LKPD. Setelah itu nanti kita akan presentasi hasil pengerjaan LKPD. Lanjut kita akan menarik kesimpulan, uji kompetensi, dan melakukan refleksi. Ini review materinya. Kemarin kalian udah belajar di rumah kan? Review materinya ini kan ada yang pertama jenis-jenis data. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Setelah itu pengolahan dari data tunggal ke data berkelompok itu menggunakan aturan Sturges, yaitu satu, menentukan banyaknya data. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga, menentukan data terkecil dan terbesar. Yang keempat, menentukan rank. Yang kelima, menentukan panjang kelas. Yang keenam, menentukan interval. Setelah kita mengolah data tunggal menjadi data berkelompok, kita akan lanjutkan ke penyajian data.
Yang di sini ada diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, dan ogit. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harus diurutkan terlebih dahulu biar mudah. Nah, sekarang data yang sudah diberikan ke kami ini sudah kami urutkan dari angka terkecil. Oke, dari angka kecil sampai angka terbesar. Nah, itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan menentukan cara menentukan histogram dan poligon frekuensi. Yaitu kita buat gambarnya terlebih dahulu, yaitu berupa garis lurus. Ini untuk nilai. Lalu untuk yang tegak lurus ini untuk frekuensi. Itu merupakan penjelasan cara menentukan histogram dan poligon frekuensi. Kelompoknya kemarin kan sudah kita bagi kan. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kita akan diskusi. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan diskusi dengan saya. Tanya itu. Kalian bisa ganti Dalda ya? Kalian bisa ganti Dalda. Ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini dapat dari mana? Kan bukan dulu katanya dari data yang terkecil ke yang terbesar. Nih. Hah? Digambar. Iya, agak sebelah sini. Nanti kan bagi dengan kelompok itu. Biar agak tinggi kali ya. Gitu. Nih. Nah. Udah selesai semua. Dah, yang lain dah. Nah, langsung tempel aja. Nih. Oh ya bisa. Coba Olivia dulu maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dengan teman saya. Pertanyaan yang pertama adalah apa tabel di sebelah ini? Jawabannya adalah tabel distribusi frekuensi. Pertanyaan kedua, apa saja langkah-langkah untuk menyusun tabel tersebut? Langsung situ berarti. Langsung situ deh. Pertanyaan pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi. Tugas pertama adalah kita akan menyusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah menyusun semuanya, kita akan hitung berapa banyak data yang ada di sini yang sudah kita susun. Nilai minnya adalah 65 dan nilai mixnya adalah 82. Di sini kita akan mencari range-nya
yaitu nilai maksimal dikurangkan dengan nilai min, yaitu 82 dikurang dengan 65 sama dengan 17. Kita di sini akan disuruh cari dengan panjang kelas dengan rumus 1 tambah 3,3 log n, dengan cara keduanya adalah 1 tambah 3,3 log 40. N-nya diubah menjadi 40 dari banyaknya data di sini. 1 tambah 3,3 dengan log ini dengan hasil 1,6. 1 tambah 5,28. 5,28 ini hasil dari 3,3 dikali dengan 1,6. Tambah ke kali itu. Tambah ke kali. Sama dengan hasil 6,28 dibulatkan menjadi 7. Cara keduanya adalah 1 tambah 3,3 log 40. N-nya diubah menjadi 40 dari banyaknya data di sini. 1 tambah 3,3 dengan log ini dengan hasil 1,6. Dan ini tabel frekuensinya adalah 65 sampai 67 ada 2, 68 sampai 70 ada 5, 71 sampai 73 ada 13, 74 sampai 76 ada 14, 77 sampai 79 ada 4, 80 sampai 82 ada 2. Dan ini tabel histogram dan poligon. Di sini 65 sampai 67 sampai 2, 68 sampai 70 ada 4, 71 sampai 73 sampai ke 13, 74 sampai 76 sampai ke 14, 77 sampai 79 sampai ke 4, 80 dan 82 ini sampai ke 2. Itu aja sih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Ya. Terima kasih Olivia. Dan terlalu rendah kayaknya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kali ini kami akan mencari hasil dari tabel distribusi serta grafik, histogram, dan poligon. Untuk mencari hasil tabel distribusi, kita akan mulai dari urutan data yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77, 78, 82. Banyak data yaitu N sama dengan 40. Nilai yang terkecil ialah 65,
nilai yang terbesar adalah 82 dan untuk mencari range-nya adalah nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil, yaitu 82 dikurang 65 sama dengan 17. Untuk mencari panjang kelas ya 1 tambah 3,3 log n dan sama dengan 1 tambah 3,3 log n-nya diganti jadi 40, yaitu log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 tanda kurung 1,6 sama dengan 1 tambah 5,28 sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 7. Untuk mencari intervalnya ialah 17 dibagi 7 sama dengan 2,42 sama dengan 3. Jadi hasil tabel distribusinya seperti ini, 65 sampai 67 frekuensinya 2, 68 sampai 70 frekuensinya 5, 71 sampai 73 frekuensinya 13, 74 sampai dengan 76 frekuensinya 14, 77 sampai 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log n-nya diganti jadi 40, yaitu log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 tanda kurung 1,6 sama dengan 1 tambah 5,28 sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 7. Untuk mencari intervalnya ialah 17 dibagi 7 sama dengan 2,42 sama dengan 3. Jadi hasil tabel distribusinya seperti ini, 65 sampai 67 frekuensinya 2, 68 sampai 70 frekuensinya 5, 71 sampai 73 frekuensinya 13, 74 sampai dengan 76 frekuensinya 14, 77 sampai 79 ialah frekuensinya 4, 80 sampai 82 frekuensinya 2. Di sini ada grafik, histogram, dan poligon. Dari hasil ini, hasil ulangan terbanyak ialah 74 sampai 76 sebanyak 14 dan hasil ulangan terendah ialah 65 sampai 67 dan 80 sampai 82 sebanyak 2. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Clara, kelompok Clara. Udah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah paham semuanya? Tadi dalam pembuatan grafik, apakah ada yang berbeda? Sama? Apakah sudah sama semua? Terus untuk itu, untuk histogram dengan poligon frekuensinya, ada yang dipisah dengan ada yang ada yang disatukan. Dua-duanya benar ya, boleh dipisah, boleh disatukan. Intinya yang penting sama nilainya, sama berapa setiap interval itu sama. Jadi kesimpulannya benar jawaban itu. Dah, ada yang mau ditanyakan enggak dari ini? Dari presentasi kelompoknya, kelompok teman-temannya? Ada, udah paham semua? Dah. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari sini? Iya, Welda. Nah, jadi kesimpulan dari semua itu adalah histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran dispersi atau variasi suatu data. Dan histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu statistik.
Untuk jumlah titik data yang terletak dalam rentang nilai atau kelas menjadi sangat mudah diinterpretasikan dengan menggunakan histogram. Iya. Kalau untuk yang poligon frekuensi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Untuk poligon frekuensi? Ya, Dede. Terima kasih ya tadi itu Welda. Ya, lanjut Dede. Frekuensi grafik yang menggambarkan distribusi data yang dikelompokkan dan digunakan untuk menganalisis kumpulan data numerik. Itu untuk poligon frekuensi. Yang untuk histogram tadi sudah disebutkan oleh Welda, dan untuk poligon frekuensi disebutkan oleh Dede. Terima kasih sebelumnya. Atau ada yang menambahkan? Tidak hanya mencakup tentang histogram dan poligon frekuensi ya, karena tadi itu kan ada tabel distribusi ada kan. Nah, cara menentukannya juga ada gitu. Apakah ada yang mau menyimpulkan selain dari tadi teman kita Dede dan Welda? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita nanti masuk untuk persiapan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menentukan min, median, dan modus untuk data berkelompok. Dimana nanti di sini penggunaan tabel distribusi frekuensi itu masih tetap digunakan. Cara menentukan dari tabel distribusi itu nanti kita menentukan batas nilai bawah, batas nilai atas, nilai tengah, poli, dan lain sebagainya. Itu untuk pelajaran selanjutnya nanti ya, dipersiapkan. Nanti akan saya kirim lewat WA seperti biasa. Ya, belajar dulu di rumah kan, persiapkan dulu di rumah biar nanti nyambung pas kita ke materi ini. Dah, sampai sini saya buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya enggak? Sebelum ditutup? Tanya lah. Kalau tidak ada, ya. Perbedaan dari grafik, histogram, dan frekuensi poligon. Nah, ada yang mau menjawab apa beda dari grafik, histogram, dan poligon frekuensi? Coba lihat dulu dari bentuknya, dari itunya. Coba ada yang mau jawab enggak? Ada? Perbedaan dari grafik, histogram, dan poligon frekuensi. Ada yang mau jawab enggak? Nah, boleh? Ya, Welda, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara, yaitu perbedaan histogram dan Poligon frekuensi. Nah, jadi histogram secara grafis itu menunjukkan seberapa sering setiap nilai dalam kumpulan data muncul dengan cara yang relatif objektif. Iya. Dan untuk poligon frekuensi adalah grafik yang menggambarkan distribusi data yang dikelompokkan dan digunakan untuk menganalisis kumpulan data numerik. Iya, itu dia jawabannya. Ya, siap. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup sampai di sini. Tutup, semangat dulu untuk kita. Pulang. Ya, sebelum pulang. Mulai kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga nanti kita ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Udah, Laura, Clara, makasih ya. Banyak. Ya ampun, makasih banyak. Welcome. See you in the next video. Welcome. Ya, makasih banyak.